Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Masa Kidul, Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik SDN 1 Masa Kidul, dan juga narasumber yang berhormat kepada Ibu Sri Nasir yang juga di kesempatan siang hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita mengawali serangkaian kegiatan pada siang hari ini. Marilah sejenak kita sudah mengingat cipta, memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala limpahannya, rahmat, taufik dan hidayahnya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan pembebasan elaborasi pemahaman budaya positif yang alhamdulillah kita laksanakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai dalam kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bisa harapan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqomah di dalam apa yang menjadi perintahnya, dengan harapan bersama-sama juga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, serangkaian acara di pagi hari ini izinkan sebelum serangkaian acara dimulai, saya ingatkan berbagai acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu dalam rangkaian pembahasan, sekali lagi pembahasan elaborasi pemahaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh narasumber, yaitu oleh Ibu Sri Nasir. Untuk itu, untuk mengawali serangkaian kegiatan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang jadi agenda kita bersama pada kesempatan siang hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengingatkan kita berdoa bersama. Billahi ta'ala bisafah Rasulullah ajma'in wa la ilaha illa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pada acara inti tentang pembahasan elaborasi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Nasir. Untuk itu waktu secukupnya kami aturkan kepada Ibu Sri Nasir, disilakan. Terima kasih Pak Puji atas waktu kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu SDN Gabosan itu yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufiknya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama dalam rangka pembahasan budaya positif dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, serta yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya menjadi narasumber seperti yang disampaikan tadi, tetapi di sini saya hanya memenuhi tugas saya, yaitu mengimbaskan atau berbagi pengalaman maupun apa yang saya dapatkan pada modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 ini. Nah, nanti mohon bekerjasamanya, mungkin apa yang saya sampaikan tidak sama atau mungkin berbeda dengan pengetahuan Bapak Ibu, ya mohon maaf. Atau mungkin Bapak Ibu pastinya jauh lebih memahami dari apa yang akan saya sampaikan. Namun ya sekali lagi saya hanya menjalankan tuntutan atau
cuma membebaskan saja apa yang saya peroleh dan saya dapatkan ketika saya mempelajari modul yang kaitannya tentang budaya positif. Untuk biodata mungkin Bapak Ibu sudah kenal semua. Saya Sri Nasir, unit kerjanya di SDN 1 Komsen Kidul. Kemudian agenda kita hari ini yang pertama nanti pembukaan, tujuan budaya positif di sekolah, pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan nanti yang terakhir adalah refleksi. Refleksi nanti mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisi Google Form yang intinya yang sedikit apa yang Bapak Ibu terima atau peroleh dari kegiatan hari ini. Kemudian sebelum kita melanjutkan, kita memiliki yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas atau kesepakatan musyawarah bisa. Di antaranya yaitu hadir seutuhnya. Jadi harapannya dengan Bapak Ibu duduk di sini ya gimana ya, namanya hadir seutuhnya itu mungkin pikiran-pikiran yang lain ditinggalkan dulu, kita fokus seperti itu. Kemudian bergantian ketika berbicara, menghormati perbedaan pendapat, dan yang berikutnya adalah berpartisipasi aktif. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan boleh, mungkin mau bikin kesepakatan seperti apa. Cukup ya untuk kesepakatan kelas. Baik, dilanjutkan. Yang kita bahas adalah tentang budaya positif. Tujuannya apa? Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tujuan pendidikan diantaranya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berarti intinya kita itu menuntun. Yang kedua, tujuan membangun positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter. Adapun karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan nasional adalah seperti yang tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 ya. Dimensi profil pelajar Pancasila ada 6, diantaranya bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Mungkin ketika anak-anak melakukan kesalahan itu kita memberikan suatu hukuman. Misalkan anak-anak yang terlambat biasanya diberi hukuman apa? Mungkin berdiri di depan kelas, atau kadang yang agak berat disuruh push up. Coba kita renungkan sejenak. Kira-kira dengan kita memberikan hukuman tersebut, apakah hal itu bisa mendisiplinkan anak? Bisa jadi. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, bahkan mungkin membersihkan toilet, itu dapat mendisiplinkan anak. Apakah benar? Kadang-kadang. Kemudian juga itu tadi berupa hukuman. Sekarang memberikan penghargaan. Namanya penghargaan itu bisa reward, bisa mungkin uang, bisa berupa hadiah-hadiah tertentu. Apakah hal itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa. Tetapi coba nanti kita kupas lebih dalam di dalam sini. Yang akan kita bahas nanti yang pertama adalah tentang disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Berikutnya tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada restitusi dan juga segitiga restitusi. Langsung ke poin
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba mungkin Bu Jesi sama Bu Sri, kita coba sebentar saja bermain peran. Diibaratkan Bu Jesi mengepal sebuah benda yang sangat berharga. Coba Bu Sri mungkin bisa merayu gimana supaya Bu Jesi bisa membuka. Padahal itu kan benda berharga yang dimiliki Bu Jesi. Mungkin Bu Sri kan ingin meminta atau apa ya? Namanya meminta itu kan bisa dengan cara kasar, bisa dengan cara yang halus. Kalau cara yang halus mungkin dengan membujuk, merayu atau apa, atau dengan iming-iming imbalan. Nah, bisa juga dengan ancaman, hardikan, supaya Bu Jesi bisa melepaskan kepalanya. Dicoba bisa maksudnya mungkin 5 atau 2 atau 5 menit supaya Bu Jesi mungkin bisa nggak, mau nggak Bu Jesi untuk membuka kepalanya. Ibaratkan Bu Jesi itu mengepal sesuatu yang sangat berharga. Otomatis kan belum tentu kalau sesuatu yang berharga itu bisa diberikan kepada orang lain supaya luluh, supaya diberikan gimana kira-kira, mungkin dengan rayuan atau dengan ancaman atau apa supaya bisa luluh. Dicoba sebentar. Monggo, belajar saling rayu. Mbok menawa Bu Jesi dulu. Ya, misalkan ya namanya berharga itu kan belum tentu brilian, belum tentu mungkin ilmu yang bermanfaat, jadi dia tidak memberikan kepada orang lain supaya dia itu bisa menularkan atau memberikan mungkin bagaimana. Ya kan belum tentu terus dengan rayu, dengan apa ancam terus diberikan. Coba mungkin bisa usul satu. ya, Mungkin kita memahami dulu karakter dari Bu Jesi. Jadi ya. Bu Jesi misalkan menggenggam apa yang benda paling berharga. Kita memahami karakter Bu Jesi ini juga menyukai apa yang paling disukai oleh Bu Jesi. Bisa jadi. Nah, Tetapi mungkin Bu Jesi dengan diberikan sesuatu yang disukai, apakah pasti itu dilepaskan atau dibuka? Gimana Bu kira-kira? mungkin triknya yang saya temukan pertama itu. Jadi Bu Nah. Jesi misalkan sangat suka buah misalkan Ya. sangat suka buah anggur. Saya bawakan buah anggur. Bu Jesi tolong itu dibuka untuk saya, kamu saya kasih buah anggur. Ya, bisa juga Pak, mungkin hal seperti itu. Namun kembali lagi, apapun yang kita bujuk, kita ancam, kita rayu, tetapi kalau Bu Jesi itu nggak mau melepaskan kepalanya, otomatis apapun usaha kita benar-benar dapat nggak? Tidak. Berarti ini intinya kepada posisi kontrol. Yang bisa mengendalikan, yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, ya kan? Meskipun kita dibujuk, kita dirayu, ataupun kalau kita sudah bekerja, meskipun yang diberi itu tidak mau, berarti kan dia tidak memperoleh apa-apa. Kemudian ada perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, tadi kan namanya yang punya kontrol itu adalah diri kita sendiri. Berarti guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kemudian isu bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, belum tentu. Bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat juga belum tentu. Paradigma perubahan stimulus. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan diri kita. Kira-kira bisa tidak? Tidak, karena seseorang itu memiliki kontrol sendiri-sendiri. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Jangan samakan orang lain itu dengan diri kita. Kemudian kita juga bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Disiplin positif, teori kontrol dari yang dikatakan oleh William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain,
Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Maknanya bagaimana? Belajar kontrol diri sendiri itu dengan menggali potensi agar tercapai tujuan yang kita harapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang pertama, teori motivasi itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Setelah itu akan ditemukan nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Itu kalau hubungannya dengan kelas, karena kita ya namanya pendidik itu tidak terlepas dari kelas. Kemudian kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi ketika kita menghukum ataupun memberikan solusi dari masalah siswa, ada 5 posisi yang bisa kita ambil. Kemudian kalau 5 posisi itu tidak berhasil, kita menggunakan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, kembali ke awal tadi, disiplin. Jadi makna disiplin itu sendiri adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nanti kalau sudah kita temui disiplin, kita akan menemukan nilai-nilai kebajikan universal. Itu nilai kebajikan itu hampir sama dengan karakter. Ada beriman, mandiri, bernalar kritis, ada gotong royong. Itu adalah nilai-nilai kebajikan dari sebuah kedisiplinan. Lanjut ke materi berikutnya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kita melakukan sesuatu itu untuk memperoleh imbalan. Misalkan, kalau saya melakukan ini, apa yang akan saya dapatkan? Itu imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kegiatannya misalkan, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan hal ini. Nah, itu kalau misalkan tadi untuk mendapatkan atau untuk menghindari hukuman. Berarti kalau hukuman itu semacam tuntutan, itu motivasi dari luar, ya kan? Kita melakukan ini, kalau tidak nanti kita dihukum. Itu motivasi dari luar diri kita. Yang kedua, untuk mendapat imbalan, itu juga motivasi dari luar. Begitupun siswa. Siswa itu mengerjakan PR itu supaya pintar, atau karena kalau nggak mengerjakan PR akan dihukum. Kalau dihukum itu berarti eksternal. Tetapi kalau supaya pintar, supaya pengalamannya bertambah, itu dari internal. Seperti kita, kalau untuk menghargai diri sendiri itu tadi adalah motivasi internal, motivasi dari dalam diri kita. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, atau bisa dalam kata singkatnya bebas. Nah, namanya hukuman
hukuman itu tidak harus berupa fisik, bisa juga hukuman berupa penghargaan. Contohnya hukuman penghargaan kalau di kelas misalkan sebenarnya tujuan kita itu memberikan motivasi, namun itu bisa jadi sebagai hukuman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Coba misalkan kita memberikan penghargaan, contohnya uang, kepada siswa yang bisa mengerjakan matematika lebih cepat. Namun dengan kita memberikan penghargaan, kira-kira apa anak itu dampaknya terhadap yang lain akan konsisten? Misalkan si A itu bisa mengerjakan matematika, coba saya kasih uang 10.000, itu efektif atau tidak? Tidak, karena bagi yang tidak memperoleh, apalagi yang mungkin kemampuannya menengah ke bawah, itu malah justru paling aku sampaiku keri dewi, paling ora entuk duwe, ya kan? Itu akan menimbulkan kecemburuan pada yang kurang bisa. Nah itu juga kan, dengan hal itu maka dengan penghargaan itu akan merusak hubungan dengan sesama teman, yang lain menjadi iri dan sebagainya. Jadi namanya penghargaan itu ada kalanya kurang efektif. Mungkin sesekali bisa untuk menjadi motivasi, namun untuk berkelanjutan kurang efektif. Nah ini dihukum oleh penghargaan itu bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas, bisa mengurangi motivasi dari dirinya sendiri. Karena itu tadi dia menuntut selalu ada imbalannya. Makanya dia mengerjakan sesuatu itu bukan dari kesadarannya sendiri. Bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi perlu diingat bahwa yang pertama, beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, secara bergantian, proses, secara fokus. Contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, misalkan ada kalimat, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Dari kalimat tersebut ada nilai kebajikan, yaitu empati. Kebajikan itu hampir sama dengan karakter. Kemudian saling menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu kebajikannya adalah kepedulian. Coba Bapak Ibu tentukan langsung saja, kira-kira nilai kebajikan apa yang muncul? Sebelum nilai kebajikan kita menentukan dulu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Misalkan mencatat 100 kali dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena dia itu terlambat ke sekolah. Dia menulis 1 lembar, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba nanti kita cek. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker, gimana kira-kira? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, berarti itu dia tidak sengaja mencoret-coret dan dia harus mengganti. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Coba kita cek. Yang pertama tadi mencatat 100 kali, itu hukuman. Lari keliling lapangan juga hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Mengganti kertas tugas teman, konsekuensi. Karena itu tentunya kan rasa tanggung jawab kita terhadap teman atau orang lain. Membersihkan tumpahan air, itu juga konsekuensi. Berarti konsekuensi itu hampir sama dengan rasa tanggung jawab kita. Murid disuruh melepas sepatu atau tidak mengenakan sepatu, itu juga hukuman.
Kalau lari mengelilingi lapangan basket itu kan karena hubungannya dengan pelajaran PJOK. Berarti itu masih dalam ranah olahraga atau kesehatan, maka itu bisa dimasukkan ke konsekuensi. Apa sih perbedaan konsekuensi dan hukuman? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi memang sesuatu yang harus terjadi. Tadi hampir sama dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, membuat anak sakit. Kalau hukuman biasanya kan yaitu tadi karena fisik yang diserang maka akan kesakitan. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua, selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Dengan adanya konsekuensi anak menjadi menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat memaksa, sedangkan konsekuensi itu dari dirinya sendiri, ada stimulus, sehingga anak memiliki respon atau tanggapan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu kalau hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, anak itu berusaha mematuhi peraturan dan seterusnya. Berikutnya kaitannya dengan itu kita tentang restitusi. Restitusi itu sesuatu kata yang agak asing. Nah, apa restitusi itu? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka sendiri. Juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana ke depan untuk memperbaiki kesalahannya. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu tidak untuk menebus kesalahannya, namun untuk belajar atau memperbaiki dari kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Contohnya, ada dua anak yang sedang bertengkar, kita lakukan restitusi. Itu bukan berarti kita mencari siapa yang benar, siapa yang salah, namun cara kita untuk memperbaiki hubungan kedua anak itu agar ke depan tidak diulangi kembali. Kemudian restitusi itu berupa tawaran yang dia bisa lakukan. Misalkan dia itu menumpahkan air, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kita suruh membersihkan, itu namanya paksaan, bukan tawaran. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu fokusnya itu tadi pada solusi atau penyelesaiannya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kebenaran atau pada aturan yang sebelumnya. Itu kaitannya tentang restitusi. Mungkin ada yang ditanggapi atau bagaimana? Sebenarnya sudah Pak. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Nah, contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Mengapa Bu? Kita kok harus menggunakan helm? Biar aman. Itu untuk keselamatan. Nah, berarti nilai kebajikannya adalah keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu juga supaya aman kan, supaya sehat. Mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan tadi, memakai helm itu untuk keselamatan. Kita yakin dengan memakai helm, toh seandainya naudzubillah terjadi kecelakaan,
kita tetap aman. Insya Allah seperti itu. Budaya positif. Budaya positif itu harus diterapkan pada lingkungan yang positif. Di antaranya dengan melakukan keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas ada yang namanya peraturan kelas. Nah, dari yang ada di situ, kira-kira di sebelah kanan, sebelah kiri itu dua-duanya tulisannya kesepakatan kelas. Tetapi yang sebenarnya kesepakatan yang sebelah kanan atau kiri? Yang kesepakatan kiri, ya? Yang kiri maksudnya yang putih atau yang hijau? Yang hijau. Nah, coba kalau kita lihat kembali, namanya kesepakatan. Itu tentunya disepakati. Siapa yang disepakati? Anak-anak yang ada pada kelas tersebut, ya kan? Berarti kira-kira yang mana? Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu kira-kira kesepakatan atau bukan kira-kira? Nah, itu sebenarnya cenderung ke peraturan, ya kan? Namanya sepakat itu misalkan kami guru dan murid sepakat untuk saling menyayangi. Kami guru dan murid sepakat untuk datang 5 menit sebelum bel berbunyi. Namanya kesepakatan itu seyogianya dirumuskan bersama-sama. Kalau yang hijau itu mohon maaf itu cenderung ke peraturan, bukan kesepakatan. Kalau peraturan itu tentunya sudah ditetapkan terlebih dahulu tanpa harus kamu kalau misalkan harus datang misalkan tepat waktu, sanggup enggak? Kan belum tentu seperti itu. Nah, itu tentang kesepakatan kelas. Saya membuang sampah pada tempatnya. Intinya itu muncul rasa itu atau tanggung jawab itu dari diri siswa. Mungkin siswa dengan guru atau siswa bersama-sama. Itu juga contoh kesepakatan kelas. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu mungkin tidak perlu. Kemudian ada dalam menentukan keyakinan kelas ada tabel T, tabel Y, dan seterusnya. Coba di situ ada tabel peraturan dan juga keyakinan kelas. Peraturannya itu misalkan yang nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu peraturan. Kira-kira kalau di situ yang diminta ternyata nilai kebajikan tadi seperti karakter. Harapannya dengan selalu mengembalikan buku pada tempatnya, nilai kebajikan yang diharapkan apa? Disiplin bisa jadi. Kemudian yang peraturan kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikannya? Menghargai orang lain, mungkin seperti itu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kedisiplinan. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai orang lain atau toleransi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Bisa disiplin, bisa ketertiban. Kemudian menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan atau keamanan. Untuk tadi yang selalu mengembalikan buku itu selain kedisiplinan juga tanggung jawab. Untuk tidak mengganggu itu bisa menghargai, bisa menghormati keselamatan, kesehatan, dan seterusnya itu. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia pada dasarnya yang utama ada 4. Yang pertama yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian penguasaan, kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Dari masing-masing kebutuhan itu sedikit
saya paparkan. Yang pertama tadi adalah penguasaan. Penguasaan itu sendiri yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, memiliki harga diri. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Yang kedua, kebutuhan akan kesenangan. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, kepuasan. Contohnya anak-anak bermain, tertawa, atau kita memiliki kesenangan-kesenangan yang lain. Kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi tersebut. Kemudian ada kebutuhan tadi, disayangi atau diterima, meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, mungkin dengan orang tua, dengan teman, siswa dengan guru, dan sebagainya, kelompok dengan perorangan, dan sebagainya juga. Yang terakhir, kebutuhan untuk bebas atau lagi kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, menentukan atau mengendalikan arah hidup. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, mencoba-coba. Makanya kalau anak itu sudah bergerak atau sudah hiperaktif itu terkadang dia kalau diingatkan sulit, karena itu juga mereka menginginkan yang namanya kebebasan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, maka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang negatif atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Lerner menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif juga. Nah, berikutnya dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi hal-hal yang terbaik dalam hidup Anda, orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Syarat untuk masuk ke dalam dunia berkualitas diantaranya sesuatu itu harus terasa sangat baik. Anda dan juga memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Murid juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita juga ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, kembali, kalau pembelajaran yang berpusat pada murid itu kira-kira yang seperti apa? Apakah murid yang menjadi gurunya atau bagaimana kira-kira? Pembelajaran berpusat pada murid. Gimana, Bu Sri? Sebagian besar murid dilibatkan aktif dalam pembelajaran. Ya, bisa jadi seperti itu, Bu. Murid terlibat aktif di dalam pembelajaran. Atau kita juga menawarkan mau gaya bahasa, gaya pembelajaran yang seperti apa. Atau murid kita beri kebebasan untuk
intinya kita mengikuti apa yang diinginkan murid. Dilanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tentang posisi kontrol. Guru di dalam memberikan suatu konsekuensi maupun hukuman itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Contoh tadi, dia terlambat langsung disuruh push up, itu jelas sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi bukan kok kita itu langsung menuntut begini tidak. Misalkan murid itu datangnya pukul 8, padahal maksudnya setengah 8. Kita arahkan dulu supaya dia merasa bersalah. Kalau kamu datang seperti ini, saya yang dimarahi kepala sekolah. Nah itu dia akan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Jadi jangan langsung menghukum. Kalau namanya sebagai teman, kita yang harus bersikap ramah. Kita dekati, kenapa kok kamu bisa terlambat, apa alasannya, mungkin seperti itu. Kemudian posisi sebagai pemantau, berdasarkan peraturan dan juga konsekuensi, maka memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian berikutnya sebagai manajer. Sebagai manajer, berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Nah ini hampir sama, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum, contohnya itu menghardik atau tadi memberikan hukuman berupa fisik. Kalau membuat orang merasa bersalah, kita memberikan ceramah. Seharusnya kamu tidak seperti itu, begini. Akhirnya kan anak merasa bahwa dirinya bersalah. Kemudian kalau posisi sebagai teman, itu membuatkan alasan-alasannya nyapok gitu. Kemudian kalau pemantau hanya menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Berikut pada pernyataan-pernyataan berikut. Pak Suji, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira posisi yang mana? Saya kecewa sekali dengan sikap kamu. Apakah penghukum atau mungkin pembuat merasa bersalah atau manajer? Membuat rasa bersalah. Coba nanti kita cek. Putri kalau kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi yang mana? Hukum. Itu penghukum. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah atau mungkin sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, yang pertama tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu dia dianggap salah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi bapak atau lakukan demi ibu. Itu berarti kita ramah, seolah-olah kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia menggali sendiri, cuma mengarahkan, memanajer. Manajer itu kan cuma mengelola atau mengarahkan itu tadi. Kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai penghukum. Peraturan pemantau konsekuensi dan hadiah. Berikutnya ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi sama dengan namanya, segitiga. Maka di dalam menyelesaikan masalah juga ada 3 langkah atau 3 tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga,
adalah validasi kebutuhan. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Dengan menstabilkan identitas, contohnya ada siswa yang terlambat. Kemudian apa langsung kita hukum? Tidak, kita stabilkan dulu. Anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh yang harus dilakukan guru begini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Supaya anak itu tidak minder, tidak takut akan kesalahannya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh kata-kata yang dapat kita utarakan kepada anak. Langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan di sini gunanya adalah untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nyapa toh, bocah kuwi kok melakukan kesalahan? Apa alasannya? Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan atau basic need. Apakah itu power, freedom tadi, kebutuhan tadi ya, ada 4, kebutuhan cinta, kasih sayang, kebutuhan dan lain tadi. Dalam rangka melakukan validasi kebutuhan, di antaranya guru bisa mengatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Coba kamu sampaikan apa alasan kamu. Itu validasi kebutuhan. Kemudian, maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik lagi besok? Itu adalah namanya validasi kebutuhan. Apa sih kita menggali apa yang sebenarnya diharapkan atau ingin dicapai oleh siswa tersebut. Langkah yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Berarti itu hubungannya dengan norma-norma, dengan keyakinan yang telah dibuat sebelumnya. Di antaranya guru bisa berkata seperti ini. Apakah nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita? Misalkan tadi kalau anak-anak terlambat, apa kesepakatan kelas keyakinan yang sudah kamu rumuskan dengan temannya? Kan sudah ada peraturan sebelumnya. Berarti kamu kan melanggar seperti itu. Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi intinya kita menyelesaikan permasalahan itu dengan hal-hal yang positif, tidak menjatuhkan anak, tidak menekan anak. Nah, ini untuk memikirkannya bisa ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik, Nak? Nah, kalau dia tentunya kan nggak mungkin dia selalu berbuat salah. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini agar bisa lebih baik? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Dan seterusnya. Nah, kira-kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari apa yang telah saya pahami, saya peroleh. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan apa yang ada di angan-angan Bapak Ibu. Berikut ini nanti Bapak Ibu tolong mengisikan Google Form terkait sedikit mungkin yang Bapak Ibu peroleh dari kegiatan hari ini.
Kemudian nanti tolong dituliskan pada Google Form tersebut terkait hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan terkait paradigma perubahan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan kaitannya dengan motivasi intrinsik atau motivasi dari diri kita sendiri. Kemudian peran Among seperti apa? Maksudnya bagaimana peran Among? Kan kita namanya jadi guru. Guru itu atau pamong, ngomong. Nah, Among seperti apa yang seharusnya kita terapkan terhadap siswa atau peserta didik? Kemudian sudah, saya akan menjadi Among yang seperti apa? Hampir sama dengan tadi. Berikut saya sampaikan terkait pengalaman saya menerapkan disiplin positif yang saya lakukan di kelas saya. Di antaranya pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep modul 1.4, yaitu saya mencoba menerapkan langkah-langkah restitusi. Saya akan melihat hal lain dari diri murid supaya mereka menjadi terbuka, menceritakan permasalahan dan serta alasan melakukan hal tersebut. Sehingga dengan dia terbuka, kita sama-sama mencari solusi atau memperbaiki hal tersebut supaya ke depan lebih baik lagi. Nah, ini salah satu kasus yang ada di sekolah saya. Pada hari Selasa pagi, pelajaran pertama di kelas 5 adalah matematika. Siswa yang bernama Nabila terlambat datang ke sekolah. Nabila terlambat mengikuti pelajaran matematika. Ya kesusu. Di laptopnya. Sudah. Mas. Ben. Nah, itu tadi kan siswanya terlambat, tetapi kita jangan langsung kamu terlambat, silahkan berdiri di depan pintu atau silahkan berdiri di bawah tiang bendera sambil hormat. Kalau itu kan hukuman gitu Bapak Ibu. Tetapi kita memanggil anak tersebut pada jangan sampai namanya memberikan konsekuensi itu kalau bisa diupayakan jangan di depan temannya. Kita lakukan komunikasi secara pribadi dulu. Jadi contohnya saya panggil, kita klarifikasi dulu. Benar, kenapa dia tahu nggak? Kadang dipanggil itu nggak tahu.
Untuk menyadari kesalahannya, siswa itu kita ingatkan terhadap peraturan atau keyakinan yang sudah disepakati. Pasti dia kan akan tahu, oh ya, kesepakatan apa yang telah dilanggar. Kemudian ke depan bagaimana caranya supaya dia itu memperbaiki kesalahannya, tidak mengulangi perbuatan yang salah itu. Nah, itu diantaranya penyelesaian terhadap keterlambatan siswa. Kalau motivasinya itu muncul dari dirinya sendiri, insya Allah dia akan tidak mengulanginya lagi. Ini testimoni dari Bilal. Nah, harapannya itu benar-benar janjinya itu dari dia sendiri sebenarnya. Kemudian ada kasus yang kedua, ketika jam istirahat, seorang siswa melaporkan bahwa Dita dan Aziz bertengkar di kelas. Siswa tersebut melaporkan bahwa Aziz menendang perutnya Dita. Kemudian waktu yang lain, guru memanggil Dita dan Aziz, yaitu untuk melakukan restitusi bersama. Aziz itu di mana-mana rotok bulat. Pokoknya semua permasalahan kalau menyelesaikannya dikembalikan pada kesepakatan kelas. Supaya dia itu, oh iya ya, kesepakatan kelas kemarin kan yang menyepakati, yang merumuskan itu dari diri sendiri. Berarti intinya kalau sesuatu itu dimulai dari diri sendiri, pastinya yang bisa menyelesaikan ya diri kita sendiri, tidak bisa dipaksa. Yang memutuskan untuk membuat yang lebih baik tetap mereka sendiri. Dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada.
Nah itu tadi tentang penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Untuk berikutnya ini saya akan membagikan pengalaman saya atau penerapan saya terkait tentang pembuatan keyakinan kelas. Ada yang menanyakan, sebenarnya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu sama atau berbeda? Nah, kira-kira sama atau berbeda, Pak Bu? Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Beda atau sama? Ada yang menyatakan beda, ada yang sama. Nah, sebenarnya gini, awal mulanya kan kita tahu ya nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Namanya diyakini itu yang yang ada pada diri dia, yang seharusnya dilakukan. Itu namanya keyakinan. Keyakinan si A, keyakinan si B, keyakinan si C, salah satu murid itu ngumpul, akhirnya disepakati bersama menjadi kesepakatan kelas begitu. Jadi itu hampir sama. Cuma kalau keyakinan itu kan mungkin masih muncul dari perorangan. Tetapi kalau kesepakatan, apa-apa yang sudah muncul itu disepakati bersama, itu menjadi kesepakatan kelas. Tentunya kalau namanya kesepakatan karena mulainya dari diri sendiri, itu tidak ada tekanan. Kalau dia misalkan memakai sepatu berwarna hitam, seperti itu, kalau misalkan itu aturan, dia kan memakai sepatu hitam itu karena itu tadi, karena tuntutan, karena tekanan. Tetapi kalau itu berasal dari kesepakatan, maka dia kan otomatis, oh ya, kalau hari Senin saya harus memakai sepatu hitam. Misalkan seperti itu, jangan membuang sebaiknya membuang sampah ke tempat sampah. Berarti dia meyakini tidak akan membuang sampah pada kolong meja atau sebagainya. Terus namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sebaiknya menggunakan kalimat yang positif. Maksudnya kalimat positif itu apa? Contoh, dilarang berkata kotor. Sebaiknya bagaimana? Selalu berkata baik atau sopan gitu. Kata-kata dilarang itu sebaiknya kalau di dalam kesepakatan kelas tidak digunakan. Digunakan hal-hal yang kalimat atau kata-kata yang positif. Nah, ini contoh perumusan keyakinan kelas. Yang pertama kita mengingat-ingat atau anak-anak menggali tentang peraturan yang ada di kelas maupun di sekolah. Contohnya itu tadi dilarang berkata kotor. Nanti dia akan mengubah kalimat-kalimat peraturan itu menjadi kesepakatan yang bermakna positif.
Setelah anak-anak menuliskan peraturan yang dia ketahui, nanti peraturan-peraturan yang sudah ditulis itu kita ubah menjadi keyakinan kelas tadi yang bermakna positif. Nah, itu proses perumusan dari kalimat negatif maupun dari peraturan diubah menjadi keyakinan yang akhirnya ditemukan suatu kesepakatan. Itu sengaja dipercepat supaya tidak terlalu lama juga dalam menayangkannya. Kalau sebenarnya mungkin setengah jam ya belum selesai. Namanya siswanya banyak itu kan menyamakan persepsi, menyamakan pendapat itu ya juga mudah-mudah sulit. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan adanya kesepakatan kelas, harapannya semua siswa itu bisa melakukannya dengan penuh kesadaran dari dirinya. Itu keyakinan kelas yang sudah disepakati, diantaranya sesama teman harus saling menyayangi, berkatalah yang baik, buanglah sampah pada tempatnya. Sebenarnya itu depannya harus diberi seperti tadi. Kami siswa dan guru sepakat atau bagaimana. Kemudian datang tepat waktu. Jika keluar kelas minta izin. Memperhatikan guru saat mengajar. Jika bertanya tunjuk jari. Jika sudah pelajaran sebaiknya berhenti makan. Saling tolong menolong. Menghormati guru. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya bagikan atau dapat saya sampaikan dengan penjelasan terkait apa yang saya peroleh dari modul 1.4 guru penggerak yang kaitannya dengan disiplin positif. Mungkin untuk ke depan juga mohon maaf ya sebagai motivasi juga untuk Bapak Ibu bisa mencoba mengikuti pendidikan guru penggerak. Soalnya kalau yang selama ini digadang-gadang orang, ya memang seperti ini kelebihannya. Kalau menjadi guru penggerak itu di platform Merdeka Mengajar itu sudah ada, intinya kita bisa mengikuti seleksi kepala sekolah maupun seleksi pengawas. Namun tujuan utamanya bukan itu. Dengan kita mengikuti guru penggerak itu banyak materi-materi yang sebelumnya tidak kita pelajari dan kita bisa menerapkan atau membawa perubahan di kelas, bisa juga pada sekolah, bukan hanya di kelas saja. Jadi nggak usah takut, soalnya memang sama. Pada awalnya takutnya menjadi kepala sekolah, tapi nggak harus seperti itu. Insya Allah katanya kalau sudah mengikuti guru penggerak itu termasuk mengikuti PPG pun nggak harus mengikuti programnya atau mengikuti perkuliahannya. Informasinya bisa langsung mengikuti UP. Mudah-mudahan itu
wujud. Kemudian nanti kalau misalkan sudah ganti menteri gimana? Ya kita ikuti saja alurnya. Kalau nanti memang sudah tidak terpakai, ya sudah. Toh kita sudah dapat ilmunya insya Allah. Jadi mohon nanti untuk mengisi refleksi. Ya pokoknya gak usah banyak-banyak, sedikit saja. Apa yang Bapak Ibu ingat terkait budaya positif itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada tanggapan dari Bapak Ibu mungkin? Baik, kalau nggak ada, saya akhiri penyampaian materi atau berbagi saya dengan Bapak Ibu. Apabila banyak sekali kekurangan ataupun